Ya, selain menetapkan tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang, dalam konferensi pers resmi pemerintah menyatakan bahwa 94% peserta didik masih harus belajar di rumah karena sekolah mereka masih termasuk dalam kawasan terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian pihak sekolah menanggapi hal ini dan apa strategi sekolah agar peserta didik tetap menimba ilmu walaupun dengan jalur non-tatap muka. Kita sudah terhubung bersama narasumber kami, ada Bapak Ngadiman, Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Pusat Jakarta. Pak Ngadiman, terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, saya mau tanya untuk zona SMA Al-Azhar sendiri saat ini situasi dan kondisinya seperti apa? Apakah masih di zona merah, zona hijau atau kuning? Untuk ini itu berada di zona kuning saat ini. Terkait dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, apa tanggapan Anda soal keputusan pemerintah dan juga syarat-syarat soal aturan ajaran baru di dalam tatanan new normal ini? Bagi SMA Al-Azhar 1 untuk keputusan Pak Menteri bahwa sekolah-sekolah yang masih berada di zona kuning, kemudian zona oranye dan merah adalah harus melakukan PJJ. Bagi sekolah SMA Al-Azhar 1 mungkin kami sudah tidak bermasalah karena SMA Al-Azhar 1 sudah menerapkan pembelajaran dengan digital. Baik, jadi selama pandemi ini memang sekolah Al-Azhar sendiri sudah menerapkan belajar dengan sistem digital. Artinya memang sudah ada skenario-skenario khusus yang disiapkan oleh sekolah Pak saat ini, begitu ya. Dan mengenai aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud sendiri, Pak Ngadiman, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah soal harus berada di zona hijau, kemudian juga ada prasyarat dapat izin dari Pemda dan juga ada juga izin dari orang tua. Nah, adakah rencana skenario ke depan karena ini sekolah menengah atas akan melakukan sekolah dengan cara tatap muka? Kalau mungkin nanti kita sudah dinyatakan sebagai zona hijau, saya pikir ya kita akan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi untuk Jakarta Selatan sendiri sampai saat ini itu masih berada di zona kuning dan ada juga mungkin ada beberapa yang mungkin zona merah kali ya. Gitu ya. Baik, jadi tapi kalau hijau kita pasti akan melakukan tatap muka. Baik, jadi kalau statusnya berubah menjadi zona hijau, maka ada kemungkinan bahwa SMA Al-Azhar akan mengadakan kembali sekolah tatap muka. Bagaimana dengan prasyarat yang lain? Jika misalnya ada tidak ada izin dari orang tua. Orang tua kan juga menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh Kemendikbud untuk berlangsungnya sebuah sistem tatap muka. Ini bagaimana Anda skenario sekolah sendiri untuk menghadapi ini? Ya, karena sekolah itu kan tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada stakeholder, salah satunya adalah orang tua. Maka dalam pembelajaran ini kita juga pasti akan minta pendapat dari orang tua, mungkin melalui angket ya. Apakah setuju dengan pembelajaran dengan tatap muka atau tidak. Karena itu sangat penting sekali untuk peran orang tua dalam mendukung sisi pembelajaran ini. Baik, sejauh ini sistem yang sudah diterapkan misalnya dengan dengan sistem digital, apakah ada kendala Pak? Atau ada mungkin sistem pembelajaran yang bisa lebih ditingkatkan lagi walaupun tidak bertemu muka di sekolah? Ya, mungkin kendala udah pasti ada ya, karena semula pembelajaran itu tatap muka, kemudian tiba-tiba harus belajar di rumah, ya semula kita pasti mungkin semua sekolah akan mengalami hal yang sama. Karena bagaimana memindahkan itu, apakah pelajaran berada di sekolah itu kita pindahkan ke rumah semua, ternyata itu tidak bisa. Jadi harus dibuat skenario sedemikian rupa supaya pembelajaran itu di rumah tidak membosankan dan juga bagi anak-anak itu nyaman dan bisa mendapatkan pelajaran secara maksimal. Itu yang paling penting.
Baik, oke. Pak Ngadiman, terima kasih untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami di Prime Time hari ini. Pemirsa, Prime Time akan kami lanjutkan usai Anda menyaksikan news update sesaat lagi.